Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, delapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1735, 5,15%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Indi ada akumulasi. Sebelum ke technical Indi, mau lihat dulu harga Newcastle Coal itu ditutup menguat 0,86%. Ya bagus ya, menguat-menguat tipis. Dan Indi secara teknikal dia berhasil menembus 1600 resisten kuat yang terbentuk dari November 2023, berarti hampir setahun yang lalu. Apakah ini valid breakout? Kalau dilihat dari volume lumayan. Cuman kalau pandangan saya tetap akan ada swing low. Dan coba lihat ISG dulu ya, 7400 7500. Jadi Indi nantinya kalaupun tetap masih melanjutkan kenaikan minggu depan, yang berpeluang tetap lanjut naik, tapi mungkin ya resisten selanjutnya itu ada di 1825 1800. Kita lihat area itu apakah mampu. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, kembali ke masing-masing ya, tergantung ya. Kalau saya ya saya anggap saya ketinggalan, itu aja. Kalau nggak beli ya, kalau beli harga atas ini boleh nggak ya, itu seperti analisa saya sebelumnya. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss di bawah 1600, tinggal average down di 1400-an, jelek-jeleknya 1300-an. Nah, kalau seperti ini, kalau Bapak Ibu baru mau beli lagi pas hijau ini ya sama average down kalau dia gagal di 1400 1500 dan jelek-jeleknya 1300. Itu aja. Tapi kalau gimana yang sudah beli harga bawah ini, yang beli dari 1600 1650, pasang trailing stop daripada balik BEP kan. Tapi kalau Bapak Ibu saya nggak mau profitnya kecil tuh 1% 2% sih nggak main. Saya butuh profit tuh 20-30% ya boleh. Cuman kalau Bapak Ibu butuh profit 20-30%, mestinya ya nggak beli area ini. Kalau mau butuh profit besar tuh pasti area-area bottom, sinyal-sinyal dia reversal itu beli. Misalnya seperti ini. Dia patah trennya sudah nih. Nah, dia break. Ya Bapak Ibu lihat supportnya mana nih yang kuat. Nah ini. Nah dari sini mungkin Bapak Ibu beli. Kalau nggak berani beli spekulasi waktu lagi di bottom. Karena spekulasi di bottom tuh ya resikonya juga besar. Coba hitung ya, dari 1300-an. Nah itu udah dapat Bapak Ibu 30% itu. 2 bulan aja simpan dari Juli. Ya seperti itu, apalagi beli yang nekat di 1200. Itu dapat 44%. Dan bagusnya sama Indi ini, kalau Bapak Ibu beli di bottom nggak ganggu psikologis. Kenapa? Karena setelah dia menembus resisten, dia nggak ada turun lagi, naik ke atas, turun, tapi dia mantul dari resistennya. Ya resikonya ya, kalau Bapak Ibu punya di bawah, harusnya profitnya 25%, sisa 11%, hilang setengahnya ya. 14% hilang. Siap nggak Bapak Ibu? Pasti. Kalau nggak punya plan pasti keganggu psikologis di sini. Tapi kalau Bapak Ibu ya saya siap deh. Kalau dia jebol 1300 saya TP. Sisa 10% nggak masalah. Saya nggak merasa rugi juga kalau yang awalnya profit saya 26%, tahu gitu saya TP di atas, ya saya nggak masalah. Ya bisa. Yang menjadi permasalahan tuh ya sering merasa rugi. Merasa prop yang sudah ada ini itu profit real, sudah masuk kantong, padahal kan belum di TP. Nah dia merasa rugi tuh. Waduh, tahu gitu saya TP-nya di 1450-an. Sekarang sisa 1300. Jangan deh TP. Nanti saya TP nunggu di atas. Biasanya seperti itu. Kebetulan Indi langsung naik lagi. Ada yang saham habis turun lagi. Sampai akhirnya Bapak Ibu menyesal lagi, menyesal dan akhirnya balik ke harga beli. Ada yang seperti itu, sudah profit 20% plus ke atas, tiba-tiba balik BP. Kenapa? Tadi merasa rugi karena nggak TP. Atau ya coba Bapak Ibu, apakah seperti yang saya bilang ini ya? Karena saya seperti itu dulu, merasa rugi kalau nggak TP. Padahal profit yang pasti itu kan yang Bapak Ibu TP. Jadi kalaupun Bapak Ibu profitnya berapa tadi? Ya pokoknya profitnya tadi 9%, 10% ya itu profit.
jangan mikir tuh profitnya kecil, jangan mikir profit yang sebelumnya 26%, 20% itu. Pikirin 11% itu, wah, saya simpannya cuma 2 bulan dapat 11%. Berarti kan lebih besar tuh daripada bunga deposito, daripada simpan di bank. Ya itu benchmarknya kalau Bapak Ibu. Tapi ya memang beda resiko juga. Tapi ya itu, kalau Bapak Ibu punya sistem trading yang bagus, win rate-nya bagus, ya itu bisa dipakai. Itu ya. Nah, itu untuk Indi saat ini ya masih bisa naik, tapi kalau melihat historinya coba lihat dulu tren jangka panjangnya. Nih dari peaknya Oktober 2022, wah sudah dipatahkan juga ya. Ini sih sudah sinyal bullish, sudah siap-siap nih bullish akhir tahun. Tembus 18.000 ke akhir tahun. Tetap mudah-mudahan 2300 2200 kita targetkan akhir tahun ini kalau sesuai plan ya. Atau sesuai ini berapa nih? Nah 2100-an mantap lah kalau ke 2100-an dari harga sekarang. Cuman ya dari harga sekarang kalau Bapak Ibu langsung target kan, wah kan bilangnya ke 2200 2100, beli aja. Tapi bisa turun. Sabar nggak Bapak Ibu? Dan belum pasti juga, nggak ada jaminan. Tapi ya plannya seperti itu. Kan ada update selanjutnya nanti titik-titik harga dan bagaimana kondisinya nanti di Oktober November. Nah itu baru. Ya itu aja. Untuk tren jangka pendeknya Indi mungkin masih bisa naik. Kalau untuk tren jangka pendeknya bisa naik dikit lagi, mungkin 1800-an. Indi lanjut. Adro yang ditutup di harga 3910 menguat 3,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dilihat broker sebenarnya Adro diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Adro juga bagus, mantul dari 3600 dan ya lumayan 6%an seminggu ya. Jadi gimana nih untuk Adro? Ya sama, Adro akan menguji 4000-nya tuh resisten yang cukup kuat dari Desember 2022, 2 tahun yang lalu. Ke situ nggak? Iya pasti ke situ. Pasti ada koreksi, ada potensi tetap koreksi ya. Tapi gimana akhir tahun? Tetap bagus. Akhir tahun tetap oke nih. All time high. Adro tahun ini all time high. Udah bisa kelihatan ya. Disclaimer tapi ini perlu waktu juga. Lanjut. ADMR yang ditutup di harga 1510 menguat 5,96%. Asing net buy. Di broker semuanya ADMR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ADMR bagus nggak? Masih bagus ya. Dan lihat ADMR juga nih. Sebenarnya technical tuh bisa dipakai untuk trading. Ada yang bilang tipu-tipu lah. Bisa digambar lah. Nah ini lihat logika berpikirnya. Kenapa Bandar nggak nurunin aja lagi ke bawah 1200 kalau diam? Semau-mau dia Bandar. Ibaratnya seperti itu. Ini contohnya juga. Logika berpikirnya kalau kita nih Bandar semau-mau kita kan. Ya. Kita yang menguasai pasar. Kita yang mengatur. Kenapa nggak dijabolin aja nih ke bawah? Biar retail-retail yang di atas nyangkut. Atau cut loss baru tarik naik lagi. Kalau mau-maunya Bandar. Kenapa dia mempertahankan terus support dan resisten? Ya Bapak Ibu harus tahu itu. Itu psikologis pasar juga. Dibilang mau-maunya Bandar. Ya Bandar juga kalau di grup scalping tuh ada penjelasannya ya. Kenapa itu dijaga? Kenapa itu nggak semau-maunya ya? Ya itu aja Bapak Ibu. Nggak salah sih kalau ada yang ngomong maunya Bandar. Tapi lihat kalau Bandar saham naik nggak sembarangan kan? Dia biarpun dibilang Bandar yang lukis cat ya, tapi nggak sembarangan dia lukis. Kenapa? Itu ada psikologis pasarnya. Kalau Bapak Ibu mau paham itu cara melihat bid over chart untuk scalping, bisa dipakai untuk entry swing trader, itu ada di kelas scalping Borneo Trader ya. Link tree di bio Instagram itu, pilih kelas scalping, nanti diinfokan kalau saya buka kelas itu ya. Jadi seperti itu. Untuk ADMR saat ini masih bisa naik, masih bisa. Trennya bagus nggak? Masih bagus trennya. ADMR tahun ini tembus 1600, siap-siap rally lagi. Trendline downtrendnya semenjak peaknya sudah dipatahkan ya, dari atas ini sudah patah. Dari Juni 2022 juga sudah patah. Dari November juga sudah patah. Ini kalau pandangan saya dia sideways untuk siap-siap bangkit ADMR ya. Tahun ini bergerak di atas 1600 sudah siap 2000. Kita targetkan 2000 akhir tahun. Mudah-mudahan sampai. Disclaimer, dalam proses ada naik turunnya dan belum tentu juga bisa sampai. Makanya kita harus tahu bagaimana melihat respon market itu.
ADMR lanjut, PTBA yang ditutup di harga 3.140 menguat 0,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya PTBA di distribusi tipis. Wajar koreksi karena udah 2 hari tinggi dan dia mulai sideways di atas. Gimana nih, lanjut nggak? Kalau dilihat volume sih ada peluang lah. Bisa jadi minggu depan tuh lanjut 3.200 ya. Cuman ya seperti gambaran, seperti karakter saham tahun ini, sideways di atas nih antara dia ditarik naik minggu depan atau selesai dibuang. Pokoknya kalau PDBA di bawah 3.000 sudah tuh pergerakannya minggu depan udah koreksi pasti untuk PTBA. Lanjut, ITMG yang ditutup di harga 26.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya ITMG di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, ITMG saat ini adu tarikan. Markup kah? Coba lihat dulu ya. Markup kah tutupan? Oh iya. Wah, enggak besar ya. Cuman 25 poin. Jadi untuk ITMG saat ini masih bagus. ITMG yang belum naik banyak, mudah-mudahan minggu ini, mudah-mudahan minggu depan ditarik naik ya. Kalau sampai 27.500, 28.000 itu kan lumayan. Tarikannya 3%, 4%. Kita lihat, coba time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, volume besar. Oh iya, karena ada rebalancing. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volumenya besar. Rebound minggu depan ITMG. Ya, itu aja untuk ITMG. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 27.700 menguat 1,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya UNTR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. UNTR cukup bagus. 28.000 itu ada peluang ke sana UNTR. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang tergantung Bapak Ibu. Kalau untuk tren jangka pendek Bapak Ibu siap stop loss di bawah 26.000. Kalau nggak siap stop loss siap average down nggak? Itu aja. Tren tahun ini gimana? Tetap trennya akan uptrend. Sampai akhir tahun nih sudah mematahkan tren downtrend. Cuman ya ada prosesnya. Ada naik turunnya. Jadi masih oke nggak? Masih oke. Tahun ini tembus 28.000 udah siap 30.000 minimal. Nutup gap ini kan lumayan kalau ke 31 ribuan. Gap dividen tahun 2023 April. Kita lihat nanti untuk UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup di harga 785 menguat 8,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Doit ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Doit luar biasa juga nih ya. Saat ini jadi dia rebound juga akhirnya minggu ini. Ya, memang harga tanggung. Tapi kalau Bapak Ibu melihat MACD-nya mulai mengarah ke atas, ada peluang 800, 810 minggu depan. Pokoknya jagain trailing stop bagi Bapak Ibu yang punya di harga 750 kan dari harga sekarang 25 poin tuh. 25 poin berarti sudah 3%-an. Ya jangan sampailah balik BP. Sisa-sisakanlah 1% upah nunggu kan. 1% fee 0,4 ya 0,6% ya udahlah daripada balik BP. Ya, untuk tren jangka pendek itu hitung-hitungannya. Kalau Bapak Ibu jangka menengah beda cerita, silakan kalau mau di hot, tapi harus siap kalau dibawa floating loss lagi malah turun. Itu aja untuk Doit. Lanjut, Harum yang ditutup di 1.390 terkoreksi 1,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, Harum di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Harum susah sekali menembus 1.400, tapi kita lihat minggu depan. Minggu depan masih berpeluang untuk menembus 1.400-nya. Dan kondisi seperti ini nih saya gambar ulang aja ya. 1.440 itu ke situ arahnya minggu depan. Naik ada peluang. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan. Harum minggu ini sudah membentuk swing low. Low yang lebih tinggi. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya juga bagus, volume meningkat walaupun ekor tetap minggu depan ke atas. Kita lihat dia, pokoknya kalau dia rebound Senin tuh harusnya serius rebound. Supportnya saat ini persimpangan jalan 1250. Nah, turun dari itu nggak kira-kira? Kita lihat aja lah ke depannya. Tapi harusnya sih mudah-mudahan jangan lah ya. Kalau sampai 1.100 tuh terlalu dalam. Terlalu dalam. Koreksi ISG tahun ini maksudnya 1 bulan ke depan kalau ternyata ada koreksi nggak dalam. Koreksi ISG nggak dalam. Ya maksimal tadi 7.400 berarti 3%-an aja ya. Paling 1-2 hari koreksi tajam habis itu udah mulai sideways. 20% keterlaluan sih kalau Harum 20%. Palingan ini 9-10% aja kalau ada koreksi nanti. Tapi minggu depan tren jangka pendek tetap akan rebound menguji kembali resistennya 1.450.
Untuk tren jangka pendek kalau Bapak Ibu mau trading pendek ya, mau pakai stop loss, disclaimer, tapi ya ini 1370 turun dari itu ya stop loss mungkin 2%. Gagal rebound buang. Disclaimer, lanjut. BSSR yang ditutup DG 4670 menguat 0,43%. Langsung saja ke selanjutnya ada BSSR yang ditutup DG 4670 menguat 0,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BSSR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. BSSR rebound. Risknya supportnya 4600 tuh. Risknya kecil 2%, 2,5%. Pertimbangkan stop loss kalau mau pakai stop loss. Jadi saat ini BSSR minggu depan harusnya naik ya. Mudah-mudahan 4800. Ya dikasih 3%an lumayan lah minggu depan. Risknya kan 2%an aja tuh. Tapi kembali lagi disclaimer. Apakah ini bisa menjadi swing low dan dia sampai 5000 lagi? Kita lihat ke depannya. Time frame weekly-nya. Nah 3 minggu itu koreksi dengan volume kecil. Mudah-mudahan serius naik minggu depan bisa sampai 4800-an. Tapi kalau secara pola ini kalaupun dia meretest nanti 4200, 4300 tuh nggak masalah untuk BSSR. Tren jangka menengah akhir tahun tetap uptrend. All time high kita targetkan. Disclaimer tapi ini ya untuk BSSR. Lanjut. ABMM yang ditutup menguat 5,06% ke harga 4560. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya ABMM diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ABMM saat ini bagus juga. Ini time frame weekly-nya juga berhasil tembus 4500 lagi. Volume juga besar, 2 kali lipat volume minggu sebelumnya. Minggu depan 5000. Targetkan pendeknya 5000. Mudah-mudahan ya. Stop loss kalau gagal bertahan di atas 4460. 4450. Jadi risknya cuma 2%an. 2,5% out dulu atau average down. Jelek-jeleknya 3800. ABMM. Lanjut. Bian yang ditutup menguat 3,76% ke harga 17.225. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Bian diakumulasi. Technical Bian bagus, akhirnya rebound juga. Selamat bagi Bapak Ibu nangkap ya, dapat profit 4%. Target mana? 18.000 minggu depan. 18.000 kita targetkan ya. Bian. Atau ini, kalau memang sentimennya masih bagus sama batubara bisa sampai ini nih, 18.500. Bian, kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ini Bapak Ibu kenapa nggak beli di saat dia sideways seperti ini? Ini sudah menandakan sinyal-sinyal bagus. Gimana sih menandakan sinyal-sinyal ada potensi rebound? Dia coba turun, tarik naik. Coba merah hijau, merah hijau. Berarti kan dijaga. Tinggal Bapak Ibu pertimbangkan di mana harus stop loss. Misalnya di lower line-nya ini dia 3% lah, 4% udah. 3,5%. Beli di 16.500, jualan di 15.900. 3%. Dan sekarang Bapak Ibu udah floating profit. Gitu aja. Kalau Bapak Ibu sudah lihat pergerakan saham sudah mulai sideways, supportnya terus dijaga, diturunin tarik, turun tarik. Turun tarik itu gimana? Pas dia mencoba membentuk lower low atau turun ke bawah tapi tutupannya di atas lagi. Bodinya nih. Turun ke bawah, tutupannya di atas. Jadi ada ekor-ekor panjang dari bawah. Itu tuh sudah nekat. Yang penting tadi punya plan. Oh, saya stop lossnya di sini kalau nggak sesuai harapan. Karena yaitu kenapa gunanya sistem trading. Gunanya trading plan itu untuk apa sih? Untuk meminimalisir resiko yang lebih dalam. Itu ya. Itu aja untuk Bian. Lanjut. Toba yang ditutup menguat 22,8% ke harga 700. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Toba diakumulasi. Luar biasa nih Toba, gas terus ya. Ya waktu dulu juga saya pernah bilang ya, kalau Bapak Ibu percaya dengan fundamentalnya, dengan manajemennya, dengan orang-orang di dalamnya. Di Toba ini kan investor salah satunya itu ada Pak Pandu Sahrir. Nah, waktu itu juga saya bilang kalau Bapak Ibu nonton video saya waktu di 250-an itu, dan dia nggak ganggu psikologis, naik terus. Itu enaknya ya. Jadi sekarang target 650 pun dilewatin, 700 sampai ya. Jadi kemana lagi nih Toba? Masih ngangkat Toba target akhir tahun ya. Semoga jalan 1000.
Kita lihat 1950. Tapi Bapak Ibu juga harus lihat dia ini naiknya V-shape. Jadi kalau ada koreksi yang cukup dalam itu nggak masalah masih. Sampai 500 itu pun nggak masalah sebenarnya ya. Kalau pandangan saya maksimal 500 kalaupun koreksi. Itu pun terlalu dalam. Bisa jadi di 600 saja udah selesai koreksi. 600 580. Kalau nanti ada koreksi. Tapi sekarang gimana? Ya masih strong uptrend, masih kuat naik. Cuma sampai mananya kalau melihat resisten selanjutnya itu ada di 780-800. Kita lihat area itu lagi. Untuk Toba, selamat bagi Bapak Ibu yang masih hot. Toba pertama kali direkomendasikan Burnet Trader itu di Juli. Waktu dia di 220-226. Tapi itu main-main pendek. Mungkin ada yang TP. Kalaupun nggak ada yang nggak TP, kan saya tahu tuh. Di grup tuh ada yang berani nekat. Nggak TP walaupun sudah capai target. Nah, sebenarnya nggak masalah nggak TP. Kenapa? Dia nggak ganggu psikologis. Karena di Burnet Trader kan beli dari 220-226 nih. 4 Juli nih. 220-2216 nih. Dan nggak kena stop loss. Nggak ada kena stop loss. Nanti saya tampilin ya. Tapi target saya waktu itu tuh 260-250, 16%. Tapi karena dia pas breakout itu langsung ngegas, naik gas. Wah, itu follow the trend. Ya, kenapa saya bilang follow the trend? Ya, nggak ganggu psikologis nih. Dia langsung naik 5 hari, terus turun sedikit, naik lagi, turun, naik lagi. Ya, sekarang udah beggar 2 kali lipat ya. Selamat bagi Bapak Ibu yang masih hot untuk Tobanya. Dan Toba terakhir saya rekomendasikan di 378-368 28 Agustus dan langsung rebound ya. Habis itu nggak ada lagi saya rekomendasikan. Dan sekarang ya follow the trend. Kembali ke masing-masing lah. Kalau udah seperti ini dan targetnya udah tuh hampir 80%. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang sudah Toba ya. Itu aja untuk Toba saat ini. Lanjut. Saham terakhir ada KKGI yang ditutup di 610 menguat 3,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya KKGI di distribusi. Langsung saja kayaknya KKGI berhasil tembus. Yang perkiraan saya ada dibuang ternyata masih kuat ya. Sideways seperti ini ternyata tarik naik. Kalau sudah ada sinyal tarik naik seperti ini mestinya lanjut 650 660 kita lihat minggu ini. Kita lihat minggu depan KKGI. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.